Shalom saudara, Anda pasti pernah mendengar ungkapan yang berkata, Allah bisa karena biasa. Atau dalam bahasa Inggrisnya, practice makes perfect. Iya, kata sederhana ini cukup sering saya dengar. Tapi awalnya tidak membuat suatu perubahan apapun dalam hidup saya. Sampai saya justru menjadikan kata-kata ini sebagai suatu pembenaran untuk mengatakan wajar pada kesuksesan atau keberhasilan yang dicapai orang lain. Misalnya, ada orang yang expert dalam bidang musik, olahraga, atau mungkin melakukan hal-hal yang spektakuler sekalipun, saya menganggapnya wajar. Wajarlah karena dia sudah berlatih, karena dia sudah menghabiskan banyak waktu untuk melakukan hal tersebut. Sampai suatu ketika, ada seseorang yang berkata kepada saya kata-kata yang sama dengan sedikit tambahan di belakangnya, yaitu Allah bisa karena biasa, biasa karena dipaksa. Sekali lagi, Allah bisa karena biasa, biasa karena dipaksa. Nah, kata-kata ini pertama kali saya dengar ketika saya masih cukup muda di usia 17 tahun. Ketika itu saya menjadi seorang radio announcer, part-time radio announcer di salah satu radio swasta di kota Samarinda. Kemudian saya secara tiba-tiba mendapatkan kepercayaan untuk menjadi seorang music director. Ya, music director itu adalah orang yang bertanggung jawab atas flow atau playlist musik yang akan diputarkan di sebuah radio. Nah, tanggung jawab ini cukup besar buat saya, mengingat saya juga masih cukup muda, tidak berpengalaman, dan saya merasa saya tidak mampu atau tidak bisa. Sampai atasan saya yang memberikan kepercayaan tersebut mengatakan kata-kata tadi, Allah bisa karena biasa, biasa karena dipaksa. Nah, sudut pandang yang berubah ini memunculkan sesuatu pemahaman baru bagi saya, di mana kita awalnya tidak bisa, kita juga pasti tidak biasa. Tapi untuk menjadi bisa, harus dibiasakan. Dan untuk menjadi biasa, harus dipaksakan. Nah, ada dua hal yang mendasari kata dipaksa tadi. Yang pertama dipaksa oleh keadaan dan yang kedua adalah dipaksa oleh diri sendiri. Nah, menurut saya dipaksa oleh keadaan itu bisa menjadi suatu trigger atau pemicu untuk kita mulai mengambil tanggung jawab yang baru atau melakukan suatu pekerjaan yang baru atau mungkin belajar hal yang baru. Tetapi untuk kita bisa menjadi seorang yang profesional di bidang tersebut atau menjadi seorang expert dibutuhkan paksaan dari diri kita sendiri secara sadar, atau disebut juga dengan self-discipline. Nah, di Alkitab juga tertulis, saudara, beberapa ayat yang mengajarkan kita untuk terus berlatih. Seperti dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7b berkata, latihlah dirimu beribadah. Ada juga ayat lain yang berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. 1 Korintus 9 ayat 27. Saya percaya setiap rancangan dan rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita pasti dengan tujuan yang baik. Seperti dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, saudara, kalau kita tarik ke masa saat ini, pandemik ini bisa menjadi contoh ya, untuk kita melihat suatu rancangan Tuhan yang terjadi dalam diri kita atau dalam kehidupan kita yang mungkin mau tidak mau harus terjadi dan mulai merubah kebiasaan kita. Nah, kita percaya ini adalah dengan tujuan yang baik terjadi dalam hidup kita. Karena kita harus beradaptasi, maka kita mulai mengubah beberapa hal di dalam kehidupan kita. Tapi saudara, keputusan kita untuk mendisiplin diri dan terus berlatih dan mengembangkan kebiasaan tersebut yang akan menentukan seberapa baik kemampuan kita nantinya. Nah, melatih self-disiplin dalam keseharian kita memang tidak mudah ya saudara, karena kita harus berubah dari kebiasaan lama yang mungkin sudah bertahun-tahun kita jalani. Tapi menurut saya akan lebih baik, bahkan lebih mudah jika kita memaksa diri kita sendiri untuk bersiap sebelum keadaan yang memaksa kita untuk berubah.
Sekali lagi saya ulang, akan lebih baik bahkan lebih mudah untuk kita memaksa diri kita sendiri untuk bersiap sebelum keadaan memaksa kita untuk berubah. Untuk itu, mari kita mengambil langkah yang berani dengan mengidentifikasi apa saja sih hal yang harus kita ubah dalam hidup ini dan kita mulai menjalankannya sedikit demi sedikit secara konsisten. Tentunya jangan lupa untuk melibatkan Tuhan dalam setiap langkah perubahan yang kita ambil agar kita tetap kuat dalam menjalaninya. Biasakan juga untuk terus merenungkan firman Tuhan, karena segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Satu kata bijak berkata, "The journey of 1,000 miles begins with one step." Perjalanan 1.000 mil dimulai dengan satu langkah. Dengan kata lain, kita tidak akan pernah mencapai apa-apa kalau kita tidak memutuskan untuk mulai melangkah dan berubah. Nah, saudara, mari kita mengambil langkah berani untuk mulai berubah dan juga terus berlatih secara konsisten melakukan apa yang sudah kita pelajari atau apa yang baru kita lakukan agar kita bisa mencapai yang lebih baik dari apa yang sudah kita capai hari ini. Ingatlah, untuk menjadi bisa harus dibiasakan dan untuk menjadi biasa harus dipaksakan. Semoga ini memberkati Anda semua. Tuhan Yesus memberkati.